Shalom, selamat datang dalam Sumber Kasih, berdoa bagi Indonesia. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Stanley Kairupan. Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, rumput dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama melibatkan diri dalam mendukung Indonesia di dalam pergumulan dan tantangannya. Dan saat ini lewat Sumber Kasih berdoa bagi Indonesia, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan begitu baik sudah menyertai sampai saat ini, dan kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kami Sumber Kasih berdoa bagi Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan urapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Ampuni kasihani kami ya Bapa, terpujilah Engkau, hamba menyerahkan sepenuhnya pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal 8. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17 dan 18. Ulangan pasal 8 ayat 11 dan ayat 17-18. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sebagai satu jemaat, satu tubuh Kristus, melibatkan diri untuk bersama-sama mendoakan bagi bangsa Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Puji Tuhan, dan firman Tuhan mengangkat tentang tema Indonesia, anugerah Allah. Dan kita percaya bahwa kehidupan bangsa dan negara Indonesia sampai pada saat ini semuanya karena anugerah Allah. Sebagai orang yang beriman tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia bersama dengan kekayaan alam, sumber daya alam dan semua rakyat
dan juga di dalamnya ada warga gereja, anak-anak Tuhan, itu semua karena karunia Allah. Mengingat bacaan tadi, bagaimana di sini firman Tuhan menyampaikan tentang bangsa Israel jangan sampai melupakan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan karuniakan, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi bangsa Israel. Kita lihat di ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hal yang pertama tentu bangsa Israel diingatkan ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah menikmati berkat-berkat Tuhan dan sudah juga merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ketika dibebaskan sampai hendak masuk ke tanah Kanaan dan menempatinya, mendudukinya. Tuhan berfirman, hati-hati, jangan melupakan Tuhan. Segala yang diterima dialami oleh bangsa Israel adalah karunia Tuhan. Maka di ayatnya yang ke-17 disampaikan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan seterusnya. Artinya bahwa apa yang diperoleh bangsa Israel itu semua pemberian Tuhan. Berefleksi dari bacaan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia pun demikian. Apa yang boleh dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia sampai pada saat ini, dari sejak dibebaskan dari penjajahan, mereka boleh menikmati segala apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah bagi negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Tentu patut kita syukuri, dan tentunya kita tidak melupakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini tentu kita mencoba mengingat kembali banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sekalipun ada juga berbagai pergumulan, persoalan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta. Namun tentu sebagai orang beriman, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak berkarya di tengah-tengah situasi kondisi sampai pada saat ini, secara khusus pandemik COVID-19. Apapun situasi, kondisi yang terjadi, kita punya iman, Tuhan tetap berkarya. Rancangan Tuhan tentu rancangan yang penuh damai sejahtera. Dalam hal inilah firman Tuhan mau mengajak kita untuk terus mengingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Ingat terus dan kita mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan berikan. Karena semua ini adalah anugerah Tuhan. Baik suka maupun duka, susah atau senang, menderita, sengsara, ataupun bahagia, semuanya itu dalam satu kerangka bahwa Tuhan berkarya di dalamnya. Kita sebagai umat yang percaya tentu tetap melibatkan diri di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini untuk memberikan yang terbaik. Kontribusi kita sejauh mana sebagai warga gereja, warga jemaat, bahkan secara pribadi, di dalam kita mengisi hari-hari kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini, dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan tentunya apapun yang terjadi di tengah situasi kondisi ini, kita percaya bahwa kasih sayang Tuhan, kesetiaannya bagi kita
tentu terus dan terus. Sebagaimana di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita syukuri sampai pada saat ini. Puji Tuhan, biarlah negara kita yang tercinta ini, negeri Indonesia yang sudah Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan bagi kita, kita tetap mensyukuri atas semuanya itu, dan kita teruslah melibatkan diri dalam berbagai perilaku-perilaku yang positif, yang berdampak positif, sehingga banyak jiwa, banyak orang mengenal Kristus lewat sepak terjang gereja dan juga kita sebagai pribadi umat Tuhan. Mereka lihat orang-orang Kristen ternyata orang-orang yang mau memberikan yang terbaik bagi negeri Indonesia ini. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu, ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu, ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu.
tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa kami yang di surga. Engkau yang sudah menyertai memberkati kami sampai pada saat ini. Secara khusus ada firman Tuhan yang boleh melawat kami semuanya, dan ini menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami semua sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dan secara khusus firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami dan apa yang kami miliki adalah anugerah Tuhan, termasuk bangsa dan negara Indonesia adalah anugerah Tuhan yang perlu kami syukuri, yang memberikan kebaikan-kebaikan dan juga kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Dan saat ini kami sehati sepikir sejiwa datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa syafaat, berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan usaha-usaha dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong semua yang terlibat di dalamnya. Demikian juga TNI Polri dan tenaga-tenaga kesehatan, petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Mari ya Tuhan, semua yang mengambil dan melibatkan diri di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan segala kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, pandemik ini boleh cepat berlalu, cepat berakhir. Dan Tuhan tolong segala yang dibutuhkan, termasuk juga untuk vaksin yang didistribusikan itu berdampak yang positif, yang baik. Terima kasih ya Bapa. Saat ini berdoa juga untuk pasien COVID-19. Tuhan tolong khususnya bagi warga jemaat. Mari ya Tuhan, dengan penuh kasih sayang Tuhan, Tuhan melawat, Tuhan yang memberikan segala kekuatan dan kesehatan, memberikan pemulihan dan penyembuhan. Tuhan pakai semua alat-alat medis ataupun rumah sakit, dokter, perawat, obat-obatan, makanan, minuman, dan handai tolan keluarga, warga yang menolong dan membantu juga. Tuhan memberkati semuanya. Dan mereka yang merasakan sakit ini ya Tuhan, merasakan bahwa Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan semua pihak dan tetap beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyatakan kasih setiamu bagi semua orang yang mengalami COVID-19 ini, dan juga khususnya bagi warga jemaat. Bapa di surga, hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka,
Tuhan memberikan segala kekuatan dan penghiburan. Tuhanlah yang hadir bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang berduka cita akibat atau dampak daripada situasi kondisi yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami PHK atau berkurang penghasilan di tengah pandemik ini. Mari ya Tuhan, dengan penuh kasih juga Tuhan hadir. Tuhan yang memberikan segala kekuatan, memberikan hikmat di dalam menghadapi situasi kondisi tersebut. Mari ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan dan juga sumber berkat bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk anggota-anggota keluarga yang mengalami kekerasan ataupun ketidakadilan di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau juga tetap hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan menghibur dan Tuhanlah yang senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan juga. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan mereka yang mengalami hal-hal yang buruk dalam situasi dan kondisi di tengah keluarga. Berdoa juga ya Tuhan untuk penerapan disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Biarlah kami semua sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga gereja, memberikan teladan yang baik di dalam kami juga menerapkan protokol kesehatan ini. Dan kerinduan kami tentunya dengan sikap ini boleh membatasi penularan, dan pada akhirnya kerinduan kami dengan pandemi COVID ini boleh cepat berlalu, cepat berakhir. Tolonglah ya Tuhan, kami di dalam menerapkan protokol kesehatan ini, kami boleh mendukung program pemerintah yang ada. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat GPIB Sumber Kasih Bontang. Tuhan pakai terus menjadi berkat di tengah-tengah situasi kondisi ini, melibatkan diri, memberi diri di dalam pelayanan-pelayanan yang demi untuk kemanusiaan. Tidak untuk diri sendiri saja, tidak hanya untuk lingkup gereja, tetapi dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup semua orang, dimanapun kami hidup dan berada. Sehingga gereja Tuhan hadir benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang ada dan juga demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan juga yang menyertai memberkati kami. Inilah Tuhan permohonan kami, syukur kami, syafaat kami. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa dan bukan menurut kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba menyerahkan doa ini. Amin. Demikian untuk pelayanan dan juga khusus doa syafaat, doa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya ini mendatangkan kebaikan bagi kita dan menjadi berkat bagi kita, dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Salam sehat, tetap semangat ya Ibu Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.